Selamat malam sahabat, gimana nih kabarnya? Hari Senin yang mengejutkan bagi pecinta bola tanah air nih. Nah, meskipun mengejutkan, tapi kita tetap harus move on. Selain itu, kita juga harus memberikan apresiasi buat pelatih timnas Sinteyong. Karena dari 2019 sampai akhir Desember 2024 kemarin, meskipun tanpa trofi, pelatih asal Korea ini telah berhasil meraih sejumlah prestasi bersama timnas Indonesia. Kita bahas 5 prestasi tertinggi STY saat latih timnas Indonesia. Yang kelima ada runner-up Piala AFF 2020. Penampilan perdana STY membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020. Sayangnya, di final Indonesia harus kalah 0-4 di pertandingan pertama dan imbang 2-2 di pertandingan kedua melawan Thailand. Sehingga tim Garuda harus puas menjadi runner-up. Lalu keempat ada runner-up Piala AFF U23 tahun 2023. Dalam kejuaraan antar negara Asia Tenggara untuk usia di bawah 23 tahun ini, Indonesia berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Thailand 3-1. Tapi sayang, di final, Garuda Muda hanya bisa menahan imbang Vietnam U23 0-0 dan kalah adu penalti. Hasil ini kembali membuat Indonesia harus puas berada di posisi runner-up. Ketiga, ada posisi 16 besar Piala Asia 2023. Langkah Indonesia sebenarnya kurang meyakinkan. Di fase grup, kalah 1-3 dari Irak, kalah 1-3 dari Jepang, dan hanya menang 1-0 atas Vietnam. Tapi produktivitas gol membuat Indonesia lolos 16 besar sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Sayangnya, langkah tim Garuda harus terjegal Australia di babak 16 besar dengan kekalahan 4-0. Kedua ada peringkat keempat Piala Asia U23 tahun 2024. Di turnamen ini, Indonesia mengukir pencapaian dramatis setelah lolos fase grup sebagai peringkat kedua. Di perempat final, Indonesia berhasil mengalahkan negara asal STY, Korea Selatan, dengan drama adu penalti setelah imbang 2-2 di waktu normal. Sayangnya, Indonesia harus tunduk 0-2 melawan Uzbekistan di semifinal. Dan kembali kalah 2-1 melawan Irak saat perebutan tempat ketiga. Yang pertama adalah lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup berwarna. Indonesia harus berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Tiongkok. Indonesia sudah menelan 2 kali kekalahan, yaitu dari Jepang dan Tiongkok, 3 kali seri, dan 1 kali menang melawan Arab Saudi, yang membuat Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara. Itulah 5 prestasi Sinteyong bersama timnas Indonesia. Meskipun tidak ada trofi yang dihasilkan, tapi ada satu prestasi utama, yaitu membawa peringkat Indonesia meroket 46 peringkat dari ranking 173 FIFA di akhir tahun 2019 menjadi 127 FIFA di tahun 2024. Kaget aku tuh Zra, aduh. Masih terasa terkejutnya gitu loh. Dari pagi tuh ya dapat informasi ada yang dipecat, tapi nggak lewat HRD. Langsung gitu ya dipecat. Langsung sama Pak ET gitu ya. STY akhirnya berpisah bersama dengan PSSI ya. Tapi apapun yang diambil keputusannya, semoga ini yang terbaik untuk kedua belah pihak. Betul, semoga apapun itu keputusannya bisa membuat timnas Indonesia semakin maju dan STY kemanapun nanti karirnya akan semakin gemilang. Betul. Gitu ya. Nah, langsung aja kita buka nih ya, Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Ezra Hadianto. Nah, biasanya ini kita buka pakai yang kuliner-kuliner. Nah, gitu. betul. Tapi sekarang kita buka dengan berita pilihan. Berita pilihan ada 2 seperti biasa dan satunya pasti masih terkait dengan yang lagi rame hari ini nih ya. Itu terkait ada dengan
Pemecatan STY dan siapa penggantinya? Itu dia. Dan yang kedua juga yang lagi rame hari ini, yaitu hari pertama program makan bergizi gratis. Nah, betul banget nih. Ini kayak apa menunya dan apakah anak-anak suka gitu ya. Tapi kita ke berita pilihan pertama dulu, di mana ada 2 nama yang santer diisukan menjadi pengganti STY. Nah, dua-duanya dari Belanda nih. Yang satu sudah muncul wajahnya. Nah, Salah satu legend juga, Patrick Kluivert. Nah, satu lagi udah pasti terkenal di kalangan pencinta MU ya. Yoi dong, Ya. sepak terjangnya kita semua kenal lah ya. Tahu lah. Siapa lagi bukan Louis van Gaal. Langsung aja kita lihat informasinya, Zra. Yes. Ini dia. Cus. Sepak bola Indonesia membuka tahun 2025 dengan berita yang sangat mengejutkan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong secara resmi dipecat PSSI. Pemecatan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin siang. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kelihatan menurut pemain. Pemecatan itu seakan menjadi puncak dari rumor yang berkembang sejak hari Minggu kemarin. Hal itu berawal dari cuitan salah satu anggota Exco Hairul Anwar yang mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya kepada sepak bola nasional. Isu itu menjadi bola liar di kalangan fans sepak bola nasional. Hal itu mengingat prestasi STY selama menangani timnas tidak bisa disebut gagal. Berbagai prestasi itu membawa euforia sangat tinggi hingga membuat kecintaan pada timnas makin meningkat tajam. Meski sejatinya STY belum pernah memberikan sebuah trofi selama 5 tahun membesut timnas, namun prestasinya membawa Indonesia bersaing di tingkat Asia, bahkan dunia tetap layak diapresiasi. Bahkan STY sudah kadung melekat dengan skuad timnas Indonesia. Tak pelak kedekatan dengan STY itu pun menjadi pukulan berat bagi beberapa pemain. Lewat akun medsosnya masing-masing, para pemain meluapkan curhatannya sambil mengucapkan terima kasih kepada STY. Bahkan 3 pemain muda yang memang diorbitkan STY, yaitu Rizky Ridho, Hernando Ari, serta Marcelino Ferdinand, membuat postingan sangat menyentuh kepada STY. 2 nama pun langsung mencuat sebagai calon pengganti STY di Timnas Indonesia. Kebetulan 2 nama ini berasal dari Belanda. Keduanya merupakan jebolan dari klub besar Belanda Ajax Amsterdam dan sudah malang melintang di berbagai klub besar Eropa seperti Barcelona, MU, Munchen, serta Timnas Belanda. Keduanya adalah legenda striker Timnas Patrick Kluivert dan Louis van Gaal. Namun wartawan kenamaan Italia Fabrizio Romano justru sudah membocorkan nama pengganti STY pada Senin sore. Romano menyebutkan bahwa Patrick Kluivert bakal menukangi timnas hingga 2 tahun mendatang, ditambah opsi perpanjangan 2 tahun. Nah, PSSI sudah memastikan bahwa pelatih baru timnas akan diresmikan pada hari Minggu tanggal 12 Januari mendatang. Apakah Kluivert jadi pelatih Garuda bakal jadi kenyataan? Jika benar, akankah di tangan Kluivert timnas bisa menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan sementara waktu hanyalah ucapan terima kasih pada STY atas jasanya selama 5 tahun membesut timnas. Kamsahamnida Kutsin. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Fajar Rizky, RTV. Kamsahamnida, STY, mantap. Tapi menurut lo nih, kira-kira cocokan Patrick Kluivert apa Van Gaal?
Erik ten Hag sih. Erik ten Hag ya. Erik ten Tapi kalau Van Gaal jadi pelatih timnas ya, siapa tahu nanti kan Marcus Rashford gitu kan dinaturalisasi ya. Bisa atau David Blind tuh kan. Iya, ya kan David Blind ya. Oke lah, langsung aja kita ke bebel kedua. Yang kedua ada ini bukan uji coba ya. Ini makan siang bergizi gratis. Betul kan? Makan bergizi gratis. Ya, bisa siang, bisa agak siang, bisa siang lewat dikit, tergantung datang jam berapa cateringnya. Masih sekolah aja ya. Iya. Pertama kali dilaksanakan. Hari ini pertama kali nih kita akan melihat keceriaan dari anak-anak SD ini pada makan siang gratis. Kira-kira mereka puas apa enggak gitu ya. Wajah-wajah kegembiraan mereka kita lihatlah. Salah satunya di SDN Negeri 15 Sleepy ya. Ini ya, coba kita lihat. Tanggal 6 Januari jadi momen yang menggembirakan bagi anak-anak sekolah. Selain kembali bersekolah, ini menjadi hari pertama bagi anak-anak untuk menikmati makan gratis setiap harinya. Dan program makan siang gratis ini dimulai secara serentak. Wah, asik ya! Seperti di SDN 15 Lipi, Jakarta Barat ini, sahabat. Ada 380 paket makanan bergizi gratis yang dibagikan di sini. Ratusan paket makanan ini dikumpulkan dahulu di ruang guru. Setelah didata jumlahnya cocok, baru deh makanan bergizi gratis ini dibagikan. Dan pembagian makanan bergizi gratis ini dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama untuk anak-anak kelas 1 hingga kelas 3 SD. Wah, lihat wajah sumringah anak-anak ini mendapatkan makanan bergizi gratis dengan menu yang lengkap, nasi, daging, sayur, tahu tempe, telur, buah. Tapi susunya tidak ada, sahabat, karena sudah diganti dengan protein nabati dan hewani dari menu makanan yang ada. Lalu, sesi kedua adalah untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD. Karena sudah besar, anak-anak bantu gurunya angkat makanan sendiri untuk dibagikan ke teman-temannya. Nah, kita denger deh komentar anak-anak ini. Bagaimana rasanya? Enak nggak? Lalu, gimana ya tanggapan anak-anak dengan makanannya? Lumayan enak. Mungkin dari semuanya yang paling disuka apa? Ayam. Ayam. Gimana, suka makan sayur nggak tapi? Suka juga. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini gimana nih? Kamu senang nggak? Senang banget karena sangat bermanfaat. Oh, seperti apa manfaatnya? Kayak jadi bisa hemat uang dan banyak lah. Tapi ternyata masih PR nih untuk anak-anak yang masih sulit untuk makan sayuran. Padahal kandungan sayuran untuk tumbuh kembang anak itu sangat penting. Mayoritas sayuran ya, rata-rata anak kan tidak biasa makan sayur. Tapi mudah-mudahan dengan pembiasaan ini kemudian dikontrol oleh gurunya ya, kita cobakan untuk mencoba lah paling tidak. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak suka dengan sayur lah. Wah, perlu evaluasi juga ya, supaya sayuran ini bisa dimasak untuk mengunggah selera makan anak-anak. Diharapkan program ini dapat memenuhi minimal sepertiga kebutuhan gizi harian dan mencegah stunting. Dari Jakarta, Felicia Wu, Aryo Wibisono, RTV. Tuh. Kalau dari video sih makanannya nampak meyakinkan gitu ya, Zra. Ya, seru lagi kan, mereka juga makannya juga ada kebersamaan yang luar biasa seru antara mereka gitu kan. Mungkin ada yang colong-colongan ayam gitu. Jangan dong, masa nyolong. Cuma yang jadi pertanyaan nih, Zra, itu sebanyak itu masaknya gimana tuh ya? Nah, tentunya diperlukan upaya yang begitu apa ya? Istilahnya mereka harus sistematis begitu ya masaknya gitu kan. Pasti dapurnya juga luas banget gitu kan. Nah, penasaran kan? Penasaran banget nih. Nah, langsung kita lihat proses pembuatan makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis sudah dimulai dan akan dinikmati anak sekolah di seluruh Indonesia. Lihat betapa senangnya dan nikmatnya melihat anak-anak ini makan dari programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi sahabat, tahu nggak kalau makanan bergizi gratis ini ada dapurnya loh? Nah,
ini nih dapurnya. Nama dapurnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nah, kita intip yuk salah satu SPPG yang ada di Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Ada ruangan-ruangan khusus seperti ruang cuci piring, ruang persiapan makanan, dan ruang alat makan. Dan yang pasti dan penting adalah ruang dapurnya. Harus higienis alias bersih dan jauh dari kotoran dan kuman. Tuh lihat, ada lemari khusus di dapur untuk menjaga makanan tetap pada suhu yang hangat. Para petugas SPPG juga sibuk membersihkan buah jeruk setelah dibilas air bersih. Nah, masak-masak makanan bergizi gratis dimulai. Semua petugas dapur sibuk. Kesibukan mereka pun diawasi oleh ahli gizi dan pemerintah supaya kandungan gizi selama memasak tetap terjaga. Tiap dapur sendiri kita lihat dan kita saksikan sendiri tadi ada ahli gizi yang memeriksa kandungan dari setiap porsi yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak. Masakan sudah matang, saatnya dipindahkan ke wadah makanannya. Wadahnya terbuat dari stainless steel alias baja ringan yang bisa menjaga makanan dari segala kuman dan bisa juga menahan suhu makanan. Dan saatnya makanan bergizi gratis yang sudah masuk ke wadah siap untuk dikirimkan. Pengiriman menggunakan mobil box yang memiliki rak-rak seperti ini. Tujuan rak-rak ini adalah menjaga agar makanan tetap aman dan tidak rusak atau tercampur saat dalam perjalanan ke sekolah tujuan. Pertanyaannya nih, berapa porsi yang harus dibuat di satu dapur SPPG? Setiap SPPG itu akan serving menyediakan sekitar 3.000 porsi makanan. Jadi kalau hari ini yang akan beroperasional di Kota Depok ada 6 SPPG. Jadi sekitar 18.000. Wah, banyak juga ya. Gak heran kalau satu dapur SPPG ini bisa menyedot 30 hingga 50 pekerja. Dan untuk tahap awal, ada 190 SPPG yang akan mendistribusikan makanan bergizi gratis di 26 provinsi. Nantinya, secara bertahap akan ada 937 dapur SPPG yang akan beroperasi pada akhir Januari nanti. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Wah, keren ya. Mantap ya. Dapurnya bersih, tadi dilihat juga. Jadi tidak hanya dipastikan menunya bergizi, tapi juga dipastikan bersih, steril. Itu. Cuman nih dapurnya tadi udah oke lah ya. Yang jadi masalah nih pendistribusiannya tuh gimana tuh Zra tuh? Iya kan? Ini juga harus kita pikirkan juga nih. Karena kan SPPG itu tadi kan bisa kita lihat masih terbatas juga. Betul. Ya kan? Harus bisa menyalurkan ke semua daerah lah. Iya, ya kan? pelosok-pelosok gitu. Pelosok-pelosok. Soalnya ada cerita juga nih, Pram. Di Garut nih ada yang sebagian dapat makannya jam 10. Bagus. Ya kan? Jadi makan siang lebih awal. Lebih awal, ya kan? iya. Ada juga dapat jam 2. Hah? Makan siang telat. Lah, udah mah dong itu mah. Makanya makan bergizi gratis. Malah. Ya gitu. Nah, kita lihat lah. Nih. Tuh, kasihan. Kebayang nggak sahabat? Sudah lewat jam 12, perut sudah keroncongan tanda lapar, tapi sudah berjam-jam menunggu. Makanan belum juga ada yang datang. Padahal sebagian teman-temannya sudah dapat jatah makan dari jam 10 pagi. Nah, akhirnya jam 2 siang jatah makan bergizi gratis datang juga. Gak pakai lama, para siswa langsung menyerbu jatah makanan untuk dibawa ke kelas dan dimakan bersama. Isi menunya sederhana, nasi, sayur, ayam, tahu tempe, dan jeruk. Tapi tidak ada susu maupun air minum dalam paket ini. Rasanya? Coba kita tanya para siswa. Senang nggak ya makan? Senang.
Harapannya apa? Mau terus dapat makan gratis atau? Terus. Mau terus. Iya. Kalau setiap hari suka bekal nasi nggak dari rumah? Suka. Suka bekal. Kalau sekarang udah dapat makan gratis? Enggak. Masih? Enggak. Enggak apa? Enggak bekal sama di rumah. Oh, enggak bekal. Di SMP Negeri 6 Garut, Jawa Barat, sebenarnya ada 1.000 siswa yang mendapat jatah makan bergizi gratis dari pemerintah. 600 paket sudah dibagikan jam 10, tapi 400 paket sisanya terlambat, sehingga baru dibagikan jam 2 siang. Informasi tadi dari tim penyedia, makanan sudah tersedia, tinggal distribusi kendaraannya belum. Berarti sekarang masih menunggu, Pak? Masih menunggu. Harusnya sudah, kalau menurut aturan ini sudah jam berapa harus sudah diterima? Jam makan siang, tapi kan sekarang juga masih masuk jam makan siang sebenarnya. Selain variasi menu, keterlambatan pengiriman makanan bergizi gratis ini harus menjadi evaluasi nih, agar dalam pelaksanaan ke depan, para siswa bisa menikmati makanan tepat waktu. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV.